Dan mereka yang sudah ada dari tadi sebenarnya saya sudah berdiri di sini dan mencoba beberapa lagu. Dan sebenarnya saya bermaksud bukan mau menyanyi lagu ini, sama sekali tidak ada. Ya? Semua orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu ada dan bekerja, seharusnya dia tidak perlu kaget, dia tidak perlu heran dengan keadaan dengan situasi seperti yang kita rasa sekarang di ibadah kali ini. Ya. Tapi memang ternyata masih banyak sekali orang Kristen yang bahkan tidak mau percaya kalau Tuhan kita bicara. Padahal kita semua tahu, ya. Bahkan secara khusus mereka yang belajar tentang psikologi misalnya, mereka tahu apa istilah indera keenam. Alkitab tidak pernah tulis indera keenam. Tapi Alkitab menulis tentang suara hati. Alkitab menulis tentang perasaan. Sekali lagi, orang yang tidak belajar Alkitab saja bukan Kristen dan mereka tahu suara batin, suara hati sebenarnya maunya ke kiri, tapi kok lebih kuat ke kanan ya. Nah, pas kejadian baru saudara, pantas ya. Tadi sebenarnya saya rencananya mau ke kiri, ya. Tapi kok saya bisa dipaksa? Akhirnya saya, walau sepertinya tidak ada alasan, tapi saya lebih memilih untuk ke kanan. Nah ini kan. Kalau perasaan kita bisa bicara, hati kita bisa bicara, lalu kau percaya Tuhan itu ada? Hah? Lalu tidak percaya Tuhan bicara? Saudara lihat, ya? Berapa banyak orang Kristen bahkan yang lebih percaya setan ada daripada percaya Tuhan ada. Jangan di tempat gelap sana, kenapa? Di sana ada setan. Loh kok kenapa kamu waktu datang di ibadah tidak percaya kalau Tuhan itu ada? Nah coba, ini saya sedang bicara kepada siapa? Ini kenyataan saudara. Jadi jangankan bicara kepada orang di luar kekristenan. Bahkan orang Kristen pun ya, kalau mau jujur, begitu sedikit yang sungguh-sungguh percaya kalau Allah itu ada. Nah Allah itu ada di mana? Loh, dia ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana dan dia tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Ya. Dia hanya membatasi Dia membatasi kenyataan kehadirannya. Nah, itu yang dia tahan. Tapi kalau soal dia hadir di mana-mana. Raja Daud bilang, kemana aku bisa melarikan diri dari kehadiranmu? Kemana? Seandainya aku punya sayap, aku terbang tinggi-tinggi dan kau pasti ada di sana. Ya, seandainya aku bisa, aku turun ke dunia orang mati paling bawah dan ternyata kau ada di sana. Tidak ada tempat yang di sana bebas dari Tuhan, tidak ada. Ya, itu di sini wilayah bebas. Ya, kamu bisa bikin apa saja. Kalau di gereja, masa di gereja kamu begitu? Loh, jadi kalau di luar gereja boleh? Betul. Kau percaya Yesus itu Tuhan? Kau percaya Yesus ada di dalammu? Kalau Yesus ada di dalammu, tidak ada wilayah dalam hidup ini yang
Oh ini wilayah di sini tidak ada Tuhan. Tuhan tidak diterima, tidak diakui di situ. Tapi kau tidak pernah bisa bilang Tuhan dilarang masuk. Dia ada di situ dan dia tahu kau buat apa. Hanya karena dia tanya, Adam, di mana kamu? Toh, bukan berarti Allah tidak tahu kalau Adam di mana. Bayangkan, waktu Hawa digoda ular, Tuhan tahu. Waktu Hawa mengulurkan tangannya, mengambil buah yang Tuhan bilang jangan makan. Semua boleh kecuali yang ini. Bayangkan saudara, tidak pernah ada larangan yang lain. Waktu Adam dan Hawa hidup berdua, manusia pertama, tidak ada. Satu-satunya yang dilarang Tuhan, tolong buah yang di tengah ini jangan kamu makan. Jangan. Ya. Bayangkan manusia, kalau mau bilang keterlaluan, ya keterlaluan. Semua boleh, cuma satu jangan. Dan yang satu itu juga dilanggar. Justru dan setan tahu itu kelemahan manusia. Waktu dia coba tawarkan, tidakkah kamu ingin tahu kenapa Tuhan larang? Nah ini kan, ini kita maunya begitu selalu. Mesti ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, tidak masuk akal. Nah, kan manusia kan sok pintar selalu. Dia lebih pintar dari Alkitab, lebih pintar dari Tuhan, lebih pintar dari Roh Kudus. Tuhan bilang apa dan kita selalu ingin mencari alasan untuk membenarkan apa yang kita bilang. Tidak apa-apa. Masa begitu aja lalu ke neraka? Coba saudara renungkan, ya. Adam dan Hawa baru 2 manusia. Cuma 2, bukan 2 juta. Bayangkan, manusia 2 orang. Saya mesti tulis 2. Itu gambar ya. Nah begitulah Hawa. Hawa rambutnya panjang, ada poninya. Bayangkan saudara, 2 lalu beda jenis. Tiap jenis diwakili oleh 1 saja. Ya. Larangan untuk mereka berdua cuma 1. Ya, cuma 1 larangan. Tapi larangan itu isinya, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Bayangkan saudara. Kalau orang masa kini kan, setelah dunia ilmu pengetahuan sains berkembang, orang mulai cari tahu kenapa ada hewan-hewan yang disebut haram. Lalu mereka cari tahu, oh ternyata iya, ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung itu. Makanya Tuhan larang. Itu kan hewan. Sekarang saudara bayangkan, ini yang Tuhan larang, ini bukan hewan loh, buah.
Kita malah kemarin bercanda sudah di kendaraan ya. Ya pakai bahasa Manado ya. Lebih enak pakai bahasa Manado. Ya. Kan terlihat buah durian di mana-mana. Ya. Adik bilang, ya sudah jom mama, itu buah yang dikutuk Tuhan. Tuh, lihat dia baduri. Oh iya dek. Itu makanya, itu buah yang paling enak itu ya. Semua orang yang pernah makan durian, dia akan setuju dengan pernyataan indah, ada buah yang lebih enak dari durian. Oh. Jadi saya sampai bilang, kemungkinan besar mungkin bukan apel yang Hawa makan. Mungkin yang Hawa makan tuh durian. Tuh. Jadi waktu dikutuk, durian langsung berduri. Ya, enggak tahu. Jangan bilang lagi, oh ini menurut Pendeta Ronanda. Toh, saudara, karena itu barang enak, gitu toh. Bayangkan saudara, begitu sulit orang untuk bisa terima. Enggak usah diperiksa alasannya apa. Tuhan bilang jangan ya. Oh sudah, kalau Tuhan sudah bilang jangan berarti jangan. Jangan bilang, masa cuma itu Leni boleh. Coba sekarang saudara, apa bisa bantah? Ini buah yang Tuhan larang. Waktu itu kan Adam dan Hawa cuma makan buah. Hewan-hewan makan daun-daun kalau saudara baca. Itu makanan di Taman Eden. Adam dan Hawa, manusia makan buah. Oh, hewan-hewan makan daun-daun. Nggak usah bilang, masa singa makan rumput? Alkitab yang tulis. Aku mau bilang apa? Itu terserah. Apa kek? Pokoknya Alkitab yang tulis begitu. Jadi begitu no. Nggak ada alasan yang lain. Nah ini persoalannya waktu kita pikir kita semakin pintar. Kita semakin mau cari tahu alasannya apa. Makanya saya sering bilang ke saudara, apa yang Tuhan tidak bilang, enggak usah sok-sokan cari tahu. Yang jelas, kan untuk Adam dan Hawa begitu. Juga banyak orang yang berpendapat berarti Adam dan Hawa waktu itu mereka karena belum disentuh dosa toh. Ini cara pikir mereka tuh paling hebat. Oh. Bayangkan Tuhan tidak memberi nama kepada hewan-hewan. Dia suruh Adam yang kasih nama. Kalau kita yang suruh kasih nama saudara bagaimana? Kalau tidak Nana, Nini. Kalau tidak Nini, Nunu. Sudah. Kita langsung bingung. Masa Adam lihat apa dia tahu? Oh itu singa. Dan singa enggak bilang, tidak mau. Enggak ada. Dia tetap daulat Adam. Oh, aku singa. Oh, kamu gajah. Masa aku gajah? Oh, kamu kan kecil. Oh, jangan bilang aku gajah. Aku injak kamu. Enggak ada. Semua takluk kepada Adam. Walau gajah berapa kali lebih besar dari tubuh Adam. Semua dengar-dengaran. Dia bilang kamu beruang, langsung jadi beruang. Toh? Bayangkan saudara, kalau kita langsung lupa ribuan binatang, Adam bisa beri nama semuanya. Artinya otak mereka sangat brilian. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa Tuhan memilih tidak memberitahu kepada mereka? Alasan
Dia tidak mengizinkan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Hawa tergoda untuk kepo. Nah, tuh, dia mau tahu. Kok bisa ya? Kita ini kan pintar. Kok bisa Tuhan tidak beritahu? Alasannya apa? Kalau Tuhan kasih tahu alasannya, ya, ya mungkin Tuhan belum suruh jangan, saya pasti tidak mau. Nah, toh, manusia kan lebih pintar dari Tuhan, toh. Kan saudara, harusnya kan, so bilang jangan, ya jangan. Bayangkan saudara, Tuhan langsung bilang jangan itu kalau kamu langgar. Kalau kamu langgar, mati. Kenapa? Coba ya. Ini Tuhan memilih sekali lagi. Dia tahu mengapa harus seperti itu. Dan kalau dia memilih untuk tidak memberitahu kepada kita alasannya kenapa, jangan pikir kita akan jadi lebih waspada. Jangan pikir kita akan jadi lebih iya, lebih waspada. Ya, seandainya Tuhan beritahu kepadaku, alasannya apa? Tuhan memilih tidak memberitahu. Sebenarnya berarti dari awal waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menuntut iman. Untuk percaya, iman itu dituntut kepada manusia. Untuk apa? Ternyata itu penghormatan kita kepada Tuhan. Dia bilang ini hijau, sudah jangan coba bilang ini kuning. Dia bilang ini putih, jangan coba kamu cari alasan. Krem juga yang mendekati putih, ya kan? Ya mirip-mirip lah. Kalau ada yang mirip-mirip putih, kenapa kita mesti putih? Coba lihat, ini kan manusia. Jangan biarkan kita coba sesuatu yang Tuhan tidak, dia mengambil keputusan untuk tidak memberitahu. Dia tunggu ketaatanmu. Dia suruh melompat dan kau berpikir alasannya apa coba? Ya kan? Ada tangga, lewat tangga aja. Kenapa mesti lompat? Ada perahu. Petrus dan kawan-kawan ada di dalam perahu. Laut sedang bergelombang. Yesus memilih jalan di atas air. Waktu Petrus berkata, jika engkau itu, suruh aku datang padamu. Coba kalau sekarang kan, loh Petrus kamu pakai akal budi. Iman itu pakai akal budi. Tahu, kamu kan sekarang sedang berada di perahu. Air sedang bergelombang. Tidak masuk akal kamu tuh mau turun. Toh, sok banget sih kamu ini. Yesus tidak sepaham dengan Anda. Waktu Petrus bilang seperti itu, Yesus bilang, mari. Dia tidak bilang coba Petrus pakai kok ngerepe otak. Untuk apa otakmu aku taruh di situ? Bukankah untuk dipakai? Seandainya saudara tahu persiapan saya hari ini, saudara pasti akan setuju dengan perkataan saya. Alangkah ajaibnya waktu saudara sungguh-sungguh membiarkan Dia yang memimpin ibadah ini. Saudara kan tahu ini bukan khotbah saya. Sama sekali ini out of
Ya, anak-anak sering out of the blue. Toh, ini tahu kalau datang dari mana? Jangan sok-sokan, saudara. Apa yang Tuhan putuskan seperti itu, belajar untuk taat. Kalau itu adalah perkataanmu, kalau itu adalah keinginanmu, kalau itu adalah suaramu Tuhan. Oh, daulat ya Rajaku. Engkau Tuhan atas hidupku. Orang nanti mau backing kalau Tuhan kasih tahu DP alasan. Itu sebabnya kau tidak pernah dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin engkau lihat orang lain backing. Kenapa kau kita ndak? Engkau ini mau percaya. Kalau kau mau percaya, kau akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti pahlawan iman mengalaminya. Tuhan larang. Waktu kau langgar, dia bilang cuma satu. Toh, ini kan awal dari dosa. Dan dosa itu selalu akibatnya mati. Bila keinginan itu telah dibuahi. Coba ayat 14 deh. Yakobus pasal 1. Sudah lihat ayat 14. 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara mau akui atau tidak, firman Allah mengatakannya. Dan tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah ada yang tahu siapa manusia itu kecuali Dia yang menciptakan kita. Ya, seringkali kita pun disadarkan, ternyata apa yang kita tidak sadari ada pada kita. Loh, Dia itu yang menciptakan kita. Dia tahu kamu tuh siapa. Itu sebabnya sebelum saudara masuk, dia sudah bilang dilarang masuk. Tuh, Tuhan sudah bilang dilarang masuk. Tuh, ini ada, bayangkan saudara, orang masih mau tanya, kok bisa ya? Tuhan kan maha tahu. Dia kan sudah tahu kalau nanti Hawa akan tergoda. Loh, Tuhan kan maha tahu. Dia tahu sebelum Hawa makan. Dia tahu nanti ada ular di situ. Dan ini manusia-manusia yang tidak mau menghormati Tuhan. Mereka masih mau cari tahu yang tidak perlu kau tahu. Kok bisa Tuhan yang maha tahu itu sengaja taruh pohon itu di situ? Loh, Dia kan sudah bilang jangan. Dan manusia selalu mau cari tahu, kok bisa jangan? Kok bisa Tuhan taruh di situ? Sudah, bukan kamu yang bikin bumi ini tahu. Bukan kamu yang menciptakan kamu. Yang bilang Tuhan. Artinya Dia tidak perlu memberitahu kita. Dia itu pencipta. Bagaimana mungkin kita bisa sepaham dengannya? Dia sudah garis kita sampai di sini pemahamannya, pengetahuannya tentang sesuatu hal. Sudah, jangan dilanggar. Bayangkan manusia masa kini sampai akhirnya bilang Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Itu salah satunya itu. Kok bisa Tuhan mengizinkan ular ada di situ?
Kalau dia sudah tahu apa yang akan terjadi, kok bisa dia membiarkan Hawa digoda ular? Bukankah Tuhan memiliki kuasa? Ya ular kan paling tidak dicuci pikiran ular itu. Kecerdikannya dicuci supaya dia jangan digunakan setan. Ya kan? Coba manusia sekarang, loh mana ada setan di Taman Eden, yang ada cuma ular. Aduh. Saya kok kadang-kadang berpikir begini. Jadi menurutmu apa ular lebih pintar dari manusia? Kok bisa hari itu tampaknya ular lebih pintar dari Hawa, dari Adam? Berarti itu bukan cuma ular. Ada sesuatu yang kau tidak tahu, yang Alkitab bahkan tidak beri penjelasan di sana. Tapi yang jelas, waktu saudara buka Wahyu, saudara akan terkejut. Di sana ada yang disebut ular tua. Dia tidak bilang setan tua, ular tua. So itu baca tuh Alkitab, supaya saudara tahu. Oh, kenapa kok ada ular tua? Berarti itu di Eden tuh hari dia itu. So itu jangan sok tahu saudara. Bagaimana tuh orang kalau lebih tahu dari Alkitab? Alkitab adalah ilhaman Allah. Tuh diilhamkan oleh Roh Allah. Lah, diilhamkan oleh Roh Allah cuma segitu tulisannya. Tuh kenapa kita coba-coba cari tahu? Bahkan bentuk pohon itu, bentuk buah itu kira-kira buah apa ya? Saya juga waktu itu bercanda aja itu kemarin, ya. Wah kayaknya ini ya, mungkin duren ya. Makanya soalnya kayaknya buah yang paling tajam durinya cuma durian. Tidak ada lagi, makanya satu-satunya buah yang dibeli nama ada durinya. Padahal yang lain kan masih ada yang ada durinya toh. Salak, nanas, itu kan berduri. Nangka, toh ada durinya, tapi dia tidak disebut durian. Ya, kenapa durian disebut durian? Karena tidak ada bagian dari tubuh durian yang tidak berduri. Sampai sekarang kita nih tahu potong durian, dari yang mau pegang tako boleh makan, mar kalau mau pegang udah jo, nanti jo. Tapi sekali lagi, kan orang mau cari tahu, kok bisa ya Tuhan cuma suruh Adam dan Hawa makan buah. Sekarang semua makanan boleh dan orang bilang, mari kita kembali ke Taman Eden. Gimana sih? Yesus saja makan ikan kok, kamu tidak mau makan ikan. Jadi kamu lebih suci dari Yesus, begitu? Yesus suruh tangkap ikan, hai anak-anak, adakah ikan padamu? Dia yang suruh, bagaimana toh? Oh, kita ini lebih suci karena kita cuma makan buah doang. Oh. Makannya buah, tapi semua yang Tuhan larang kau makan. Lalu berpikir cuma karena makananmu kau akan ke sorga, karena tidak makan A, tidak makan B. Saya katakan, bayangkan Yesus loh yang bilang, yang dinyatakan halal jangan kau bilang haram, yang bilang Yesus. Jadi sekali lagi, yang melanggar perintah Tuhan, Tuhan bilang kau berdosa dan layak untuk mati. Ternyata proses untuk mati pertama, kalau kita lihat peristiwa itu, pertama apa? Keluar dari Eden. Keluar dari Eden, saudara.
Kalau saudara baca terjemahan aslinya, saudara akan lihat Eden ini artinya ini ya. Saya betul-betul tidak ini toh. Nih ya, pleasure ya. Menyenangkan. Tempat yang paling menyenangkan. Lihat. Sebenarnya Tuhan meletakkan manusia itu di tempat yang paling menyenangkan. Tapi kini manusia menganggap ada di dalam ibadah, ada dalam hadirat Tuhan, justru itu yang paling membosankan. Ada di tempat mana yang paling menyenangkan? Ada di yang setan. Itu yang paling menyenangkan sudah. Lagu yang paling menyenangkan bukan lagu puji-pujian. Hal-hal yang paling menyenangkan. Hal-hal yang paling menggoda manusia. Justru hal-hal yang bukan membawamu kepada Tuhan. Bayangkan, setan ya, berhasil membuat manusia ini diperbudak dan percaya bahwa cuma dia menyenangkan. Ya, walau ternyata dia memperbudak. Saudara mesti tahu, ya, waktu setan memperbudakmu, tidak ada perbudakan yang lebih kejam dari perbudakan setan. Nah, kalau setan yang membawa manusia itu ya masuk di dalam dosa, menyenangi dosa, artinya tidak ada perbudakan yang lebih hebat dari perbudakan dosa. Mengapa Yesus mesti turun dan mati? Karena dia mengasihi kita. Lalu bayangkan manusia sekarang tuh yang tidak suruh dipikirkan itu yang dipikirkan. Kok bisa ya Tuhan itu jadi manusia? Kok bisa ya dia begini dan dia begitu? Sudah Alkitab menyatakan apa? Percaya toh. Masa kini kan semua orang mau berlomba-lomba mencari tahu apa yang Alkitab tidak beritahu. Sehingga akhirnya saudara terjebak justru dalam keangkuhan. Seperti tidak sadar bahwa justru itu tangga awal kejatuhan manusia. Sombong. Merasa ternyata aku bisa tahu. Yang jutaan miliaran manusia tidak tahu. Aku punya teori yang luar biasa tentang Tuhan. Cuma aku yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Bagaimana mungkin ya ciptaan bisa menjelaskan tentang pencipta? Lebih dari apa yang pencipta itu menyatakan tentang siapa dia. Aduh saudara, itu sebabnya saudara saya tidak apa-apa saya terlihat bodoh, karena memang bodoh, biar Jo. Dan saya tidak apa-apa orang mau bilang bodoh, cuma karena saya misalnya, loh jadi bingung, kok Yesus di sini dia manusia, di sini dia bilang dia sama seperti Bapa, Bapa di dalamku, aku di dalam Bapa. Bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun aku denganmu Filipus, aku di antara kalian, bagaimana mungkin kau bisa berkata kepadaku apa? Tunjukkan Bapa kepadaku. Yesus cuma bilang begitu. Justru kalau Allah itu dengan mudah kau jelaskan, dia sudah bukan Allah. Karena dengan mudah kau bisa jelaskan. Saya saja siapa saudara tidak bisa jelaskan. Pasti ada yang salah dari penjelasanmu. Kenapa? Karena saudara cuma bisa lihat dari luar.
Yang tahu dengan persis siapa saya Tuhan. Bahkan sering harus diakui, Tuhan bahkan lebih mengenal pikiran saya, keinginan saya, daripada saya mengenal pikiran dan hati saya sendiri. Itu sebabnya kalau Tuhan bilang stop, saya mesti stop. Nggak perlu tahu alasannya apa Tuhan. Nggak usah bilang stop. Yang bilang Dia yang pencipta. Kamu mau tanya alasannya apa? Saya bilang ke saudara minggu lalu ya. Akhirnya pernyataan luar biasa tidak lagi luar biasa. Saya lihat kapan itu ada video ya. Orang memainkan jarinya saudara ya, pakai lampu, dia memainkan jarinya itu, dia mengikuti lagu ya, jadi mereka setel lagu ya, lalu dia dengan jarinya saudara, dia membuat adegan-adegan yang mewakili lagu itu cuma dengan jarinya sendirian. Karena orang bilang apa? Wow, luar biasa. Bayangkan, dia memainkan jarinya dan kita sudah bilang luar biasa. Yang buat jarinya siapa? Kau begitu sulit untuk bilang Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu kau melihat ada orang tertentu yang bisa memainkan jarinya dengan gerakan-gerakan yang kita tidak bisa buat, kok dia bisa berpikir seperti itu? Yang buat otaknya siapa? Tidak ada yang tertarik. Akhirnya kita terjebak menyembah ciptaan dan tidak tertarik untuk melihat Sang Pencipta dan mengagumi Dia. Luar biasa. Bayangkan saudara, kita ini bertumbuh mulai dari dilahirkan sampai usia kesekian ya. Saya tahu kalau perempuan berhenti bertumbuh usia 18 kalau tidak salah. Sementara pria berhenti bertumbuh nanti usia 21. Ini menurut survei. Bukan menurut Tuhan. Alkitab tidak pernah tulis dia sudah 18 jadi dia berhenti bertumbuh. Nggak ada, kita tidak tulis. Cuma ya karena kebiasaan orang, iya ternyata usia sekian perempuan stop bertumbuh. Makanya lebih banyak pria lebih tinggi dari perempuan. Bayangkan Tuhan hentikan wanita cukup sampai di situ usia 18. Kalau pria biar dia bertumbuh lebih tinggi sampai usia yang ke-21. Itu juga enggak bisa bilang semua pasti begitu, enggak juga. Tinggi manusia rata-rata misalnya 160 sampai 170, oke, sampai 180 ya. Ternyata orang bule sampai 190. Banyak juga orang Asia yang bisa sampai 190. Bahkan ada sampai 195 ya. Kalau tidak salah. Bayangkan kita bingung. Jaring basket dia masuk sudah. Tidak usah melompat. Sementara ada yang lain, waktu dia usia 4 tahun, dia tidak lagi bertumbuh, sudah sampai di situ. Ada yang sampai sudah usia berapa, dia makin hari makin tinggi. Ini lagi kelebihan hormon tiroksin kalau saya tidak salah. Ini menyebabkan orang dia lebih tinggi dan itu justru penyakit.
Karena biasanya orang sudah sangat tinggi itu, dia bahkan tidak bisa lagi berjalan seperti manusia normal lainnya. Tuhan tahu apa yang dia buat. Coba, kita bertumbuh dan Tuhan tahan sampai sekian. Bukan tiap hari saudara bertumbuh, tiap hari tambah 1 cm. Coba sekarang saudara bayangkan Om O sana 77 tahun, kira-kira sekarang kalau 77 berapa? Kalau tiap hari bertambah 1 cm, oh Tuhan, sekarang lebih tinggi sampai di bintang-bintang di sana. Tuhan tahu saudara. Coba, siapa yang bisa sama pikirannya dengan Tuhan? Dia tahu apa yang dia buat. Bulu mata, rambut kan sama dengan ini. Buktinya sekarang di salon ya, waktu mereka mau memanjangkan bulu mata, dia pakai apa? Pakai rambut. Rambut mata ternyata sama dengan ini. Pertumbuhannya Tuhan tahan. Bayangkan saudara kalau pertumbuhan bulu mata sama panjang dengan pertumbuhan rambutmu, saudara masih bisa jalan. Bayangkan ini mesti cakup. saudara pikirnya itu. Kong alis lebih panjang, saudara pikir juga. Gimana? Nah, ini kan ya. Wah, saya ingat waktu lebih muda saudara, ini lumayan panjang ya. Sekarang sudah tidak ada. Saya sudah ada ya. So licin, saya tidak perlu cukur. Bayangkan coba Tuhan backing ini dia sama panjang dengan ini. Oh, tontonan gorila lebih gila dari gorila. Kok tuh? Coba, ini cara pikirnya. Kok bisa dia buat? Ya, perempuan yang ada kandungannya sama-sama manusia. Cuma perempuan yang punya rahim. Laki-laki tidak. Sementara sekarang laki-laki ingin jadi perempuan. Akhirnya sekarang bayangkan, dia sudah tampak seperti laki-laki, tapi waktu istrinya tidak bisa mengandung, dia bilang kalau begitu suntik saja saya. Jadi sekarang sudah ada suami yang hamil. Oh, ini cerita betul saudara. Istrinya mandul, jadi suaminya yang hamil lalu suaminya melahirkan. Oh Tuhan ya. Saya pernah ada di satu tempat saudara, itu berapa tahun lalu, udah lama itu, mungkin 12 tahun lalu. Di Indonesia ya, kalau nggak salah. Itu masuk berita tuh. Jadi pria itu berewokan saudara, itu dia perempuan yang jadi laki-laki. Istrinya tidak bisa mengandung. Dan mereka berdua sepakat, kalau begitu biar suamiku karena dia punya kandungan, biar dia yang hamil. Jadi bayangkan ini ibu hamil yang berewokan. Oh Tuhan, saya sampai, aduh manusia benar-benar sudah gila. Tapi itu yang terjadi. Nah kalau zaman tahun 12-15 tahun lalu sudah segila itu, apalagi 2024. Lalu saudara masih mau Tuhan tunda kedatangannya. Maunya apa? Nanti manusia pilih jadi ayam. Bayangkan pria jadi wanita, lalu dia bertanding dengan si wanita, bertanding lari. Terang aja dia yang menang. Dia kan sebenarnya laki-laki. Bayangkan saudara, ini kan, aduh ini manusia dengan cara pikirnya. Dan Tuhan meluaskan itu terjadi. Dan kita hidup di masa seperti ini. Kita juga pasti sangat tergoda untuk bertanya, Tuhan, kenapa? Kok bisa?
Harusnya kan ada jalan di sebelah sana. Jalan lebih bagus. Ada jalan lebih singkat. Kenapa Tuhan pilih jalan yang lebih jauh? Kenapa Tuhan pilih jalan yang melingkar dan bahkan berputar-putar? Coba. Harusnya dekat jarak antara Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan. Apalagi Tuhan yang pimpin. Harusnya dengan cepat. 1 minggu sampai. Tapi Tuhan memilih 40 tahun. Sampai akhirnya generasi yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Harusnya kan kita sadar. Ini cara pikir Tuhan dan itu Tuhan kita. Nggak usah tanya kok kenapa orang lain cuma 2 bulan. Sudah sampai di tujuan. Kok saya 20 tahun tidak pernah sampai? Sepertinya terlalu banyak shelter yang Tuhan bangun. Banyak halte. Kenapa nggak usah pakai halte Tuhan? Pakai kereta api cepat. Langsung sampai. Tuhan memilih caranya, saudara. Jangan sok berpikir kau lebih tahu kenapa mesti begini dan kenapa mesti begitu. Kalau Tuhan larang berarti jangan. Kalau engkau tergoda untuk mengetahui apa yang Tuhan bilang jangan, jangan-jangan setan sementara bekerja di dalam saudara. Sehingga engkau ingin mencari tahu apa yang Tuhan bilang, ini tidak perlu kau tahu. Yang paling tepat kau taat saja. Yohanes 13 ayat 6. Ayat 6 ya. Coba lihat. Nah, Yesus membuka jubahnya, dia mengikat kain di pinggangnya, lalu menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Semua murid mungkin juga bingung, apa Yesus marah ya? Biasanya tuh orang ada jadwal baku ganti cuci kaki. Kenapa sekarang guru yang harusnya kita hormati, kok bisa ya malah dia yang berjalan lalu mencuci kaki murid-murid? Ya mungkin ada desakan ingin bertanya, tapi semua badiang karena dorang petako. Mereka begitu menghormati Tuhan, bahkan untuk bertanya pun, oh Tuhan, terima kasih Tuhan mau cuci tape kaki. Oh engkau Allah yang mulia, masa mau cuci tape kaki? Semua membiarkan Yesus mencuci kaki mereka. Sampailah ia kepada Simon Petrus. So dia tuh paling sok tahu. Mungkin karena dia pikir dia mungkin paling tua. Yesus masih lebih muda dari kita. Kita berhak untuk tanya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Bayangkan, dari tadi, saya tahu dia nomor berapa ini. Tapi yang jelas, bayangkan, dari tadinya tidak pernah ada tulisan, ya. Kemudian mulai Yesus mulai mencuci kaki Andreas. Tidak ada catatan, tidak ada catatan. Tapi tiba-tiba berhenti di sini. Kenapa? Karena baru dia yang buka suara. Petrus, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Lalu 7. Jawab Yesus kepadanya, bayangkan Yesus langsung pek, toh memang kalau orang lain ikut ya kedua kali tak datang.
Yesus bilang apa? Apa yang ku berbuat engkau tidak tahu. Sekarang kan dia kan cuma bilang, Yesus, engkau mau mencuci kakiku? Kan Yesus langsung nyandak jawab begini, iyo. Dia jawab, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang. Yesus kan so tahu dia mau tanya apa. Jadi Yesus dia belum tanya, Yesus so jawab seperti yang dia maksud. Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kita belum kasih tahu. Tapi nanti ya, seiring perjalanan waktu, toh proses hidup yang kamu jalani, kamu akan mengerti kenapa harus seperti ini. Itu saudara, banyak hal. Saya mula-mula nih tahu kalau apa. Nanti lama-lama, oh pantas kau Tuhan dah suruh ini Kang. Ternyata ini kau DP akibat. Nah, kan? Ini kau DP hasil. Apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kalau orang kan, loh, kalau ses ini pengajar, jelaskan juga apa orang. Toh, jangan usah berputar-putar. Bagaimana sih? Bukankah tadi kita sepakat berdoa, Tuhan bicaralah pada kami. Saya tidak tahu kalau saudara tidak mau berdoa seperti yang saya katakan kepada Tuhan. Harusnya kalau orang sama-sama ini percaya bahwa hari ini saudara datang di rumah Tuhan, harusnya hendak mendengarkan suara Tuhan. Coba kok saudara berdoa seperti itu, sehingga waktu saudara dengar, oh, berarti ini Tuhan bermaksud pak kita. Ini jangan sampai saudara kasih biar setan sekarang ini sedang membodohimu. Lihat, dia sengaja ini mau singgung Pak Angko. Terlalu bodoh. Kita ada susun lain tuh tadi. Bukankah ini sebenarnya sudah lama saya ulang-ulang. Jadi saya tidak pernah bermaksud membawa ini. Bayangkan, Yesus bilang tadi seperti tadi, toh? Apa yang aku perbuat sekarang kau tidak mengerti. Nanti kamu akan mengerti. Bayangkan, Petrus langsung bilang, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Bayangkan nih Petrus ini kelakuan. Bayangkan dari tadi, Yesus dah cuci, tidak ada orang yang protes. Sampai Pak Petrus dia langsung protes. Dia ingin cari tahu kalau kenapa, alasannya apa. Ya, waktu Yesus tidak mau memberitahu, dia langsung bilang, kalau begitu kau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Bayangkan di Petrus berkelakuan. Toh? Apa saudara sama dengan Yohanes atau sama dengan Petrus? Ini dia dapat cerita kepada guru dan Tuhan. Lalu Yesus menjawab, respon Petrus apa? Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Apa? Saudara mau Tuhan jawab apa? Jangan mencobai Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bilang A, harusnya terima kasih Tuhan. Berarti kita mesti baking A. Nggak usah, kenapa kong A? Tapi nama dari B? Bodok. B itu bodok. Coba saudara. Duh kita nyak mengerti. Duh kenapa kok mesti begitu? Tadi siapkan trek lagu. Akhirnya, oh Tuhan kenapa kok dapat rasa enak sama tuh lagu. Oh ini Jodang. Teman-teman nyanyi tadi, oke, sudah perasa stop Jo, sudah mulai coba khotbah. Enggak saudara, kita mau bilang apa? Aku tidak mengerti. Biarkan dia bekerja seperti caranya. Jangan sok mengatur Tuhan. Saudara mau apa? Ya.
Jika kita tidak mau Tuhan perlakukan seperti apa yang Dia ingin perbuat pada kita, saudara mau apa? Ya, ini bayangkan, ini ancamannya. Kau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Lalu lihat Petrus ini. Kata Simon Petrus kepadanya, oh Tuhan, kalau begitu jangan cuma kaki. Tuh, semua tangan dan kepala Tuhan. Tuh, DP suka dia paling luar biasa. Yang lain 1 kota, 2 kota, kita semua kota. Ngana jo terek tu hidup. Itu kan. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Memang Petrus ini memang ingin tahu diri. Dan bayangkan saudara, ini peristiwa-peristiwa terpilih yang Alkitab pilih untuk ditulis supaya hari ini Rona baca, Eca baca. Coba kok saudara, toh? Bayangkan ini seberapa ratus kali ses kita baca, nah, makanya. Sedang saudara seberapa ratus kali, no, apalagi kotek ses. Tuhan tahu apa yang paling tepat. Dan sekali lagi, Dia paling tahu siapa mesti begini, siapa mesti begitu. Oh, siapa lebih bagus kalau kaki kiri lebih dulu sebelum kaki kanan. Habis itu dia bilang, sekarang dua-dua kaki nganga balumpa jo. Coba, saya pernah baca itu kesaksian kalau tidak salah, ya. Karena dia masuk dalam jurang, saudara, ya. Kalau tidak salah 1,5 hari. Dia so ketakutan, itu gelap sekali, saudara. Dia so berdoa, oh Tuhan, seandainya ada yang bisa mengeluarkan aku dari sini, oh Tuhan. Seandainya ada tali, oh Tuhan. Dia so takut sekali mau bergerak, karena dia takut mungkin saja ini jurang yang tak terhingga dalamnya. Tuh, kan ada palia soalnya. Nah, dia so takut sekali. Kok jangan kan mau bayangkan saudara, tentu dia so kram. Tuh, semua 1,5 hari dah. Kurang kaget dia dapat rasa Tuhan bilang, turunkan kakimu. Hah? Ya salah. Dia dengar ulang, turunkan kakimu. Kalau dia coba turunkan, tak, ternyata kurang 2 senti. Tak, so sampai dia di dasar. Dari tadi dia kan dapat tahan di situ. Dia sokram padahal dia sangat dekat dengan dasar dari jurang itu. Coba so itu kok dengar-dengaran. Itu kan? Kok saudara? Tuh. Tadi saya dengar lagi cerita tentang pembuat tempe yang DP tempenya ndak jadi. So puluhan tahun dia baking tempe dan dia so DP ahli baking tempe. Toh, dia anak Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, berdoa selalu, beribadah selalu. Toh, jadi dia tahu Tuhan selalu memberkati tempenya, selalu habis terjual. Dia so tahu DP ukuran semua sangat tepat, ya. Dan pagi itu dia terkejut waktu dia buka semua di pasar tuh. Dia buka, dia kaget. DP tempe nyandak jadi. Hah? Puluhan tahun kita baking tempe. Baru sekarang ini tempenya ndak jadi. Apa DP kedelai besai? Mungkin ini bukan kedelai. Tapi ini mungkin keledai. Kaki ini bukan kedelai. Kaki ini keledai. Apa yang salah? Ragi tepat, semuanya tepat. Bukankah aku sudah berdoa? Saudara, saya selama ini tahu ceritanya versi lain. Tadi saya dengar ini versinya beda lagi. Nah, katanya tukang tempe itu kemudian dia berpikir sudah saatnya
aku pergi ke pasar. Pasar so buka. Jadi dia berdoa. Apa tuh? Dalam nama Yesus, darahnya amat kuasa. Tuh. Sucikan, dari dipikir, bayangkan darah Yesus, ya, sedangkan dosa yang tidak mungkin bisa disucikan, darah Yesus menyucikan. Apalagi cuma mau baking nih, kedelai jadi tempe. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, jadi tempe. Tempe jadi. Pokoknya sepanjang jalan dalam nama Yesus jadi tempe, jadi tempe. Kedelai jadi tempe sampai di pasar. Kong dia hoba tuh, kan dia sudah dari tadi katuk berdoa tuh, dia hoba, ya tetap belum jadi. Oh Tuhan, dalam nama Yesus semoga jadi tempe. Begitu terus kurang kaget. Bayangkan saudara, orang-orang so datang so beli-beli itu DP tamang-tamang sekitar tempe. Biasanya ada orang suka DP tempe. Kali ini yang ada orang badekat dari DP tempe enggak jadi. Aduh, bagaimana Tuhan, dia so lihat-lihat. Orang-orang so laku-laku, kok kita jual apa? Tempe enggak jadi. Waktu dia so mulai dapat rasa, Tuhan, kita salah apa Kang? Kurang kaget, ada tante-tante datang. Ada tempe belum jadi? Tuh, ada tempe belum jadi? Semua orang baku agak. Dia bilang ada. Kayak Pak Ibu dan mau cari tempe belum jadi. Oh iya, tapi anak kok katanya mau berangkat, dia di jauh dari sini. Kalau dia mau beli tempe yang so jadi, sampai di sana dia so busuk. Jadi kita sengaja mau cari tempe yang belum jadi. Kong ibu mau beli berapa tampas, mau beli berapa banyak? Berapa saja yang kau siapkan, semua kita beli. Tulah yang belum habis, DP jualan langsung habis. Dari tadi, dorang yang so laku-laku. Karena dorang bajual tempe. Dia bajual tempenya ndak jadi. Belum jadi, bukan gue ingat jadi. Semua orang semua habis. Dia kalau Tuhan so rencana, saudara, Tuhan mau backing orang, so itu jangan atur tuh Tuhan. Kita lebih tahu. Kita paling tahu caranya seperti apa. Tiba-tiba jualannya langsung laku. Coba. Cuma kali itu DP tempe enggak jadi. Saudara tuh, karena cuma kali itu Tuhan mau kasih tunjuk pada dia. Jangan atur aku. Aku paling tahu apa yang aku izinkan terjadi padamu. Cuma 2 orang di Taman Eden. Tuhan yang tidak menyesal. Waktu mereka melanggar yang dia bilang jangan, dia usir dua. Keluar. Tidak boleh kamu kembali lagi. Hanya tidak menyesal. Cuma 2 orang. Orang lain kan Tuhan, cuma 2. Cuma 1 kok orang dah langgar. Saudara bilang gimana? Kalau ada 10 Tuhan permintaan, yang kita ada bagian 9,5. Kurang setengah. Justru kayak angkonya ada bagian itu setengah. So itu Tuhan dah tuntut. Tuh angko ni mau baking itu. Nah itu tuh Tuhan dah tuntut. Semua ternyata sangat mudah kau buat. Yang Tuhan dah tuntut, nah itu. Kenapa angko belum baking? Itu tuh paling susah. Nah itu tuh Tuhan dah tuntut. Yang namanya cinta akan menuntutmu untuk melakukan sesuatu yang kau tidak mungkin bisa lakukan kepada orang yang tidak kau cinta. Nah, Yesus menuntut itu. Kamu adalah kekasihku. Aku bisa melepaskan dan membiarkan nyawaku
Selesai. Karena aku mencintaimu. Untuk Yesus, pernahkah saudara buat sesuatu yang selama ini kau selalu gagal melakukannya? Kenapa Tuhan selalu tuntut? Dia tahu kalau engkau tidak mau melakukannya, cuma satu jawabannya, kau tidak mencintai dia. Dan kalau kau tidak mencintai dia, kau bukan miliknya. Karena mana? Yesus bilang tuh Yohanes 15. Cuma satu bukti kita mencintai dia. Dia tidak bilang, kalau kau mencintaiku, kasih yang anak rumah. Jual angkop kobong. Dia bilang begitu . Apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Enggak apa-apa kalau kata kurang 2 tuh angkau belum baking ya. Kita kan maha kasih. Jadi kok kurang 2. Jadi ya enggak apa-apa. Apalagi kalau kurang 1. Mana tuh peristiwa itu? Guru, sejak muda aku sudah lakukan semuanya. Oh Tuhan bilang, oh ya kalau begitu pulang kau jual semua. Tuh, lalu kalau sekolah jual ikut pak kita ya. Datang pak kita, kau ikut pak kita. Hah? Dia langsung berdiam, ini. Justru itu tuh dia mulai baking. So kurang itu. Sudah lihat? Coba lihat ayat 20 deh. Ayat 19 dong kalau itu. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Dia ingin menyadarkan orang itu bahwa kamu juga tidak baik sebenarnya. Nah kalau cuma Allah yang baik, harusnya dengar pada dia, karena dia yang baik. Tahu? Kalau begitu sekarang, tadi ayat berapa? Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku, semuanya itu. Yesus tidak bantah. Saudara perhatikan apa? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Menurut saudara, waktu sekurang itu saudara punya kekurangan, dan itu yang dibicarakan, saudara bilang apa? Ini DP nama so keterlaluan. Begitu. Ini khotbah tidak dengan kasih. Saudara perhatikan, semua dia so taat. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu Yesus bilang apa? Hah? Sudah berarti so boleh masuk. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi yang kurang. Justru karena kurang satu, Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Dia tidak mau kita binasa. So kurang satu tarik. Sementara kalau orang lain kan, ngoni kok masih di bumi, kok masih tuntut sempurna. Yang dah tuntut orang sampai kesempurnaan Tuhan. Saya bilang ke saudara, kalau seandainya boleh nego, kita lebih nomor 1 yang mau nego. Tuhan, jangan begitu kuat. Bukankah engkau tahu kalau manusia itu lemah? Bukankah engkau tahu roh memang penurut tapi daging lemah? Kok kenapa mau suruh orang bikin yang sempurna? Orang kok lebih tahu dari Tuhan. Dia ada tuntut itu. Dia tahu apa yang dia minta. Dia tahu apa yang menyebabkan kau akhirnya apa? Lolos ke neraka. Dan dia tidak ingin kita binasa. Itu sebabnya
Dia memandang kita. Lalu menaruh kasih pada kita. Kurang satu. Kurang satu, Marso ini. Itu paling susah toh. Itu tuh paling susah, bukan paling gampang. Jangan bilang kurang ini le Tuhan, justru tuh kurang itu. Angkon ini boleh backing toh, kayak apa? Itu yang paling berat. Jangan bilang kurang itu, cuma ini le. Kalau cuma ini saudari dulu angkon backing. Siapa yang tidak pernah menang? Karena itu yang paling susah. Hanya satu lagi kekuranganmu. Dan kalau masa kini, sekurang itu likutnya. Ini pendeta segala rupa jo. Justru karena tadi orang udah berdoa, Tuhan bicaralah pada kami. Ini Tuhan mau bilang pada orang, kurang satu. Angkonya tidak sungguh-sungguh ibadah. Kurang satu, angkonya tidak hormat pada kita. Kurang satu, kau tidak mau taati semua perintahku. Kurang satu, kau sangat meremehkan hal ini. Dan justru ini yang selalu menjebak dan membuatmu tercerai daripadaku. Orang yang ada alasan saudara untuk bilang tidak bisa. Kenapa? Nuh membuktikan dia berhasil. Taat. Tuhan mampu membuka pintu. Saat tidak ada orang yang bisa membuka pintu itu. Tapi waktu Nuh diperintahkan masuk ke dalam bahtera, Tuhan bukan buka pintu. Tapi dia tutup pintu. Supaya orang dari luar ini boleh masuk, Nuh yang sudah di dalam ini boleh keluar. Hari itu Nuh kehilangan semua temannya. Jadi orang saudari kacili. Orang memang nyandak kakak adik. Aduh so sama dengan orang ada piara sama-sama soalnya. Jadi kita boleh bercerai dari kita bini. Marco dan dia enggak bisa. Orang so sama dengan kakak adik. Kalau dia nih mau masuk di bahtera, kalau dia tidak mau terima Yesus, harusnya kau harus rela kehilangan siapapun dalam hidupmu. Waktu orang itu tidak mau dengan Tuhan yang memiliki kita. Orang harus rela bercerai dari siapapun. Perceraian selama-lamanya. Tuhan yang ceraikan. Toh, jangan pergi di pengadilan kok bacere. Tapi waktu Tuhan mau ceraikan, saudara tidak bisa bilang, Tuhan, itu cuma itu tapi anak satu-satunya. Biarlah apa? Tuhan, dia separuh jiwaku. Saudara mau apa kek? Separuh jiwaku kek? Tuh, seluruh jiwaku. Nah itu sebenarnya dari situ kan terlihat saudara tuh siapa di hadapan Tuhan, atau Tuhan itu siapa menurut saudara. Semakin kau taat, akhirnya semakin saudara akan rela kehilangan apapun dalam hidup ini, apapun. Silakan Tuhan, bagiku Engkau segala-galanya. Tuhan tutup pintu. Sama dengan waktu malaikat datang di rumah Lot, hendak memberitahu apa yang akan terjadi. No? Dua orang itu masuk dan menutup pintu. Lalu mereka mengacaukan orang yang ada di luar pintu.
Tidak selalu pintu terbuka adalah berkat Tuhan. Ada saatnya kau akan terkejut. Justru dengan Tuhan menutup pintu, engkau berharap pintu itu terbuka, Tuhan bilang enggak. Kali ini tidak tepat pintu itu terbuka untukmu. Mengapa engkau tidak biarkan Tuhan yang bekerja seperti apa yang Dia mau? Adam dan Hawa diusir dan Tuhan tutup pintu. Tidak boleh masuk. Yesus datang dan Dia menjadi pintu. Pintu kepada domba-domba itu. Kalau Dia lagi keluar, tuh domba-domba boleh keluar. Tapi kalau Dia masuk, domba-domba yang mau ada dalam perlindungan Yesus, dia akan masuk karena Yesus itu pintu. Kalau engkau menjadikan Yesus itu pintu, saudara akan temukan dirimu. Kecuali kalau Tuhan mengizinkan musuh dari luar masuk. Tapi selama Dia tidak mengizinkan, tak ada yang dari luar bisa masuk dan membodohimu. Tidak ada. Tidak ada tempat yang sama amannya dengan berada di balik pintu bersama dengan Yesus. Berbahagialah saudara yang mau berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia bagaimana? Lakukan apa saja yang Dia bilang lakukan. Kalau Dia mau beritahu, nanti Dia kasih tahu alasannya. Tapi kalau Dia tidak mau beritahu, saudara, belajar untuk dengar-dengaran. Tuhan bilang A, DP hasil, kalau engkau langgar mati. Cuma ale, Tuhan masuk le. Belajar. Tuhan bilang begitu, DP arti begitu. Semua orang bilang begini, engkau nih mau dengar pas apa? Secukup waktu kan kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Apa saudara masih mau diperbudak oleh dosa? Diperbudak oleh setan, ya? Setan bisa meninabobokan saudara dengan sesuatu yang kau ingin. Dia bisa siapkan. Dia tahu saudara suka. Saudara so sambayang lama dan Tuhan mau kasih. Waktu saudara so nyandak sambayang, Dia kasih. Ternyata setan udah kasih, bukan Tuhan. Sebenarnya saudara kurang mulia di situ. Waktu dengan hal itu kau terhalang untuk ibadah, kau terhalang untuk taat, hati-hati. Itu bukan dari Tuhan. Cuma itu dia jawaban. Tidak semua pintu yang terbuka kau boleh masuk. Harusnya tanya Pak Tuhan, kenapa ini pintu-pintu tak buka? Kagak ini pintu lain? Hah? Ini pintu bukan Tuhan dah buka. Setan yang buka nih pintu. Sekali lagi saudara, kan uji Roma 12 ayat 1 dan 2. Oh, uji apa yang berkenan, apa yang baik, yang berkenan, yang kudus. Toh, saudara mau cari tahu Tuhan mau, itu uji. Toh, jadi kalau itu menyebabkan saudara tidak bisa kudus, tidak bisa berkenan, tidak bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan, tidak bisa mempersembahkan ketaatanmu kepada Tuhan, loh itu berarti setan pekerja. Kalau sota masuk di dalamnya, mohon kepada Tuhan, keluarkan aku Tuhan, ampuni aku. Aku mau kembali padamu. Lalu orang ini berharap yang senang-senang saja. Padahal nanti saudara pulang kau baca dengan lengkap Ibrani pasal 11. Jangan cuma tahu sejarah Indonesia, sejarah Israel, baca nih pahlawan iman. Ibrani pasal 11 menjelaskan siapa mereka.
Mereka tidak peduli. Musa itu ya. Musa tidak peduli walau dia harus apa? Menderita. Menderita dengan umat Allah. Kemudian Tuhan menderita kalau di situ. Ya, sebenarnya membingungkan. Kadang-kadang maksudnya saya bilang bingung ini kenapa? Karena saya lihat sudah untuk orang di luar gereja ini. Kalau saudara yang di dalam sini saja begitu sulit untuk diyakinkan. Tidak ada yang dapat disebut kebahagiaan selain berada berdua dengannya. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Kalau masih anak-anak dia ingin tahu apa itu bahagia sebenarnya. Tapi waktu dewasa dia mulai tahu apa yang disebut bahagia. Menolak disebut anak putri Firaun. Bagaimana? Justru itu orang siapa so angko sekarang kita jadi anak Tuhan. Oh, segala rupa jo. Orang apa konten anak Presiden Bank Indonesia. Oh, Presiden Bank Dunia. Bang apa le? Bang Tut. Oh kita nih Presiden Raja Pop. No? Presiden Raja Disco. Raja apa le? Raja Togel. Semua jo raja. Sementara ini bayangkan. Ini Mesir pada waktu itu. Ini mungkin kalau sekarang ini dewasa ini orang itu tuh negara adik kuasa. Firaun, oh sama dengan pemimpin dunia waktu itu. Dunia belum beradab seperti Mesir. Tidak tahu ini, tidak tahu itu, dua orang so tahu. Tetapi Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kalau orang kan sudah. So tulis dia sebelum mati, so tulis DP riwayat hidup. Tahun sekian papa jadi anak Firaun. Tuh. Tahun sekian anak gubernur. Tahun sekian jadi presiden remboken. Dia menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Bagaimana? Dia lebih suka. Ingat baik-baik, ini ditulis di surat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Saudara bisa baca nanti. Ya, banyak pahlawan iman yang ditulis di Ibrani pasal 11. Saudara lihat sikap dan keputusan mereka justru karena iman. Nah, dari sini saudara bisa ukur, benarkah kau beriman? Atau kau sebenarnya cuma beragama Kristen, tapi kau sebenarnya tidak pernah beriman. Kau beragama Kristen tapi sayang untuk berkata, Yesus bukan Tuhanmu. Alkitab bukan buku yang kau hormati. Kau lebih menghormati perkataan di luar Alkitab. Alkitab bilang apa? Oh, ini yang lebih manusiawi. Apa kata dunia? Oh, kau jodoh kalau begitu toh. Maka jangan menuntut sorga yang rajanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kau bukan miliknya. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ingat baik-baik, dosa menyenangkan? Toh, tak iko angko pe keinginan toh. Berapa banyak kali saya mesti bilang kepada saudara, ternyata orang-orang yang sedang diperbudak oleh dosa. Oh saudara, banyak sekali ya. Banyak sekali karena lebih dari 10, lebih dari 100 orang yang bersaksi. Dorang solala
hidup dengan dosa. Tapi dorang nin tahu mau berhenti bagaimana. Sampai akhirnya dorang lebih memilih lebih baik bunuh diri. Nah. Pertama, anak kurang masuk gereja. Nanti nih boleh ini, nih boleh ini, nih boleh. Semua nih boleh. Sementara anak kalau anak masuk gereja, toh, anak usah dengar tuh Tuhan, anak usah dengar tuh itu khotbah. Semua boleh anak bikin. Mula-mula menyenangkan toh, mula-mula nikmat, sampai kemudian kau dapati, kau ternyata tidak lebih dari budak setan. Berapa banyak orang dia pikir dengan banyak uang dia akan memiliki kebahagiaan. Tanya kepada miliarder sana, kok dia bisa bunuh diri? Apa so habis DP doi? Seandainya kita dapat semua perempuan di dunia ini, tanya apa tuh? Bayangkan saudara ya, kapan itu saya baca? Di Jawa, pria itu masih muda, dia memiliki 3 istri. Dorang 3 akur, tinggal satu rumah dengan beliau itu. Dan kemudian ketiga istrinya menemukan si suami itu, yang jagoan itu. Dorang pikirnya dia masih di kantor. Dorang kaget, coba gantung diri di dapur. Ini cerita sungguhan. Mungkin nanti saudara pulang ke Google. Memang kejadiannya bukan tahun ini, beberapa tahun lalu. Dan 3 istri itu bercerita, mereka masih muda. Bukankah kasih ikut dia mau? Oh kita suka tuh sana, oh yo kaweng jo. Orang kok anda apa-apa biar rame di rumah. Baku ganti no, satu bapel, satu cuci baju, satu memasak. Dan ternyata si suami yang jagoan itu kemudian, bayangkan istri-istrinya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan suami mereka. Tapi tiba-tiba dorang masuk, ya kenapa dia suka luar lidah, coba gantong di belakang. Tak kira le bahagia dari so 3 DP istri. Sampai kau akan menemukan cuma menjadi hamba kebenaran yang membahagiakan. Orang bisa bilang kamu menderita karena dorang belum tahu waktu menangis di kaki Tuhan itu rasanya apa. Dorang belum tahu apa itu menangis dalam hadirat Tuhan. Menangis karena taat dan setia kepadanya. So itu siapa? Para rasul, murid-murid, ya, pahlawan-pahlawan, ya, bapak-bapak gereja memilih mati karena kebenaran Alkitab. Mati untuk Yesus daripada menyangkali dia dalam hidup ini. Karena mereka, gereja-gereja pun bertumbuh. Dan bayangkan kalau khotbah masa kini justru berbalik arah dari apa yang Alkitab perkenalkan. Hati-hati, ya, dia jalan kebenaran yang akan memimpin kita sampai kepada Bapa. Ya, waktu engkau berbalik dari pengajaran yang benar, artinya kau sendiri yang membiarkan dirimu tersesat.